Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Istiqamah dengan NIM 1961259 dan rekan saya Aulia Putri Hardiani dengan NIM 1961381 serta Retno Indasari dengan NIM 1961379. Di sini kami akan membahas tentang pembentukan dan perubahan sikap. Pentingnya mempelajari sikap sebagai faktor penting yang mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Kotler, perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, pribadi, serta psikologis. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang luas dan paling dalam. Berikut penjelasan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu budaya. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang mendasar. Anak-anak mendapatkan kumpulan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku keluarganya, serta lembaga-lembaga penting lain. Selanjutnya yaitu subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggota-anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Selanjutnya yaitu kelas sosial. Pada dasarnya semua masyarakat memiliki strata sosial. Stratifikasi tersebut kadang-kadang terbentuk sistem kasta di mana anggota kasta yang berbeda dibesarkan dan peran tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Selanjutnya faktor sosial. Selain faktor budaya, perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial. Yang terakhir yaitu keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Pengertian sikap dan ruang lingkupnya. Menurut Schiffman dan Kanuk, sikap atau attitude adalah inti dari perasaan suka atau tidak suka seseorang terhadap suatu objek tertentu. Sikap konsumen adalah tanggapan perasaan konsumen yang bisa berupa perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek tertentu. Misalnya, bagaimana sikap konsumen terhadap kinerja produk, merek perusahaan, sikap konsumen terhadap harga produk, dan sikap konsumen terhadap iklan produk yang ditayangkan dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup perilaku konsumen, menurut Amirullah, studi mengenai perilaku konsumen dipusatkan pada pemahaman bagaimana individu mengambil keputusan untuk membelanjakan sejumlah sumber yang tersedia seperti uang, waktu, dan usaha. Dalam hal ini, perilaku konsumen memiliki ruang lingkup yang sangat banyak, yakni meliputi produk apa yang mereka beli, alasan membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut. Selain itu juga tempat mana yang tepat untuk membeli produk dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Retno Indasari. Saya persilahkan. Teori model 3 komponen sikap dan model multi atribut. Terdapat 3 komponen penting yang membentuk sikap, yaitu komponen kognitif, afektif, dan perilaku. Berikut ini pembahasan mengenai masing-masing komponen. Yang pertama, sikap dapat berasal dari keyakinan seseorang mengenai karakteristik dari objek sikap. Contohnya, jika Anda mempertimbangkan sikap Anda terhadap suatu objek seperti air purifier dengan melihat fakta-fakta mengenai objek tersebut. Yang kedua, sikap dapat berasal dari perasaan dan values yang dimiliki seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut, sering muncul pertanyaan seperti jika effectively based attitude tidak berasal dari pemeriksaan akan fakta tentang seseorang, objek, atau ide yang dievaluasi, dari manakah sumber-sumber sikap ini berasal? Jawabannya adalah mereka dapat berasal dari berbagai sumber seperti value yang dimiliki seseorang, yaitu seperti agama dan keyakinan moral. Yang ketiga, behaviorally based attitude. Sikap juga dapat berasal dari observasi akan bagaimana seseorang berperilaku terhadap suatu objek. Contohnya, jika Anda bertanya ke teman Anda tentang seberapa suka dirinya berolahraga, dan jika dia menjawab bahwa dia menganggap suka berolahraga karena sepertinya dia selalu pergi berlari atau pergi ke gym untuk berolahraga, dapat dikatakan ia memiliki behaviorally based attitude. Hal itu karena dia bersikap lebih condong didasarkan pada observasi akan perilakunya daripada kognisi atau perasaan dari berolahraga. Sedangkan menurut Schiffman dan Kanuk ada 3 tipe model multi atribut sikap, yaitu yang pertama, model sikap terhadap objek. Karakteristik model ini adalah sebagai berikut. Sikap mempresentasikan kepercayaan atau keyakinan,
Sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu. Misalnya, terhadap produk perusahaan, sikap konsumen bisa positif atau negatif. Yang kedua, model sikap terhadap perilaku model ini berkaitan dengan perilaku aktual atau real dari konsumen. Yang ketiga, model teori tindakan beralasan. Model ini lengkap meliputi 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Model ini juga meliputi norma subjektif konsumen. Menurut Daniel Katz, terdapat 4 fungsi sikap, yaitu fungsi utilitarian. Dalam fungsi utilitarian, seseorang menyatakan sikapnya terhadap suatu objek atau produk karena ingin memperoleh manfaat atau reward, menghindari resiko dari produk. Yang kedua, fungsi mempertahankan kanego. Sikap berfungsi untuk melindungi seseorang, citra diri atau self-image dari keraguan yang muncul dari dalam dirinya sendiri atau faktor luar yang mungkin menjadi ancaman bagi dirinya. Yang ketiga, fungsi ekspresi nilai. Sikap berfungsi untuk menyatakan nilai-nilai, gaya hidup, dan identitas sosial dari seseorang. Yang keempat, fungsi pengetahuan keingintahuan adalah salah satu karakter konsumen yang penting pada fungsi ini. Konsumen selalu ingin mengetahui banyak hal merupakan kebutuhan konsumen. Sedangkan implikasinya dalam pemasaran ialah yang pertama, mengidentifikasi segmen berdasarkan manfaat. Segmen pasar dapat diidentifikasi berdasarkan manfaat yang diinginkan atau dicari oleh konsumen. Manfaat ini menyatakan bahwa atribut-atribut kunci dari suatu produk seharusnya digunakan untuk pemasar mempengaruhi konsumen. Yang kedua, mengembangkan produk baru. Sikap merupakan hal yang krusial dalam mengevaluasi strategi pemosisian alternatif bagi produk baru. Alternatif mengembangkan produk baru dapat diidentifikasi oleh pemasar setelah melakukan analisis terhadap manfaat yang dicari oleh konsumen berdasarkan peta persepsi. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi strategi promosi. Sikap merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi promosi. Bila para pembeli makanan ringan menekankan nutrisi dan kandungan alami sebagai manfaat yang diinginkan, maka pemasar harus menekankan kedua aspek itu untuk memperoleh sikap positif dari pasar atau sasarannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Indah, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Sikap terbentuk melalui pembelajaran yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, terbentuknya sikap tidak terlepas dari lingkungan di mana konsumen melakukan pembelajaran. Menurut Tati Suryani 2008-175, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap yaitu: yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman konsumen memulai objek sikap dari waktu ke waktu akan membentuk sikap tertentu pada konsumen. Yang kedua, pengaruh keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk sikap perilaku. Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan lingkungan yang lain. Yang ketiga, teman sebaya. Teman sebaya punya tenaga yang cukup besar, terutama bagi anak-anak remaja dalam pembentukan sikap. Yang keempat, pemasaran langsung. Mulai banyaknya perusahaan yang menggunakan pemasaran langsung atas produk yang ditawarkan secara tidak langsung, berpengaruh dalam pembentukan sikap konsumen. Dan yang terakhir, tayangan media massa. Media massa yang merupakan saran komunikasi yang hampir setiap saat dijumpai konsumen dapat membentuk sikap konsumen. Selanjutnya, cara mengubah sikap. Menurut teori perubahan sikap mempunyai esensi yang sama dengan pembentukan sikap. Artinya, perubahan sikap juga merupakan pembentukan sikap. Namun, karena sudah ada sikap sebelumnya, maka proses transisi kepada sikap yang baru lebih baik menggunakan istilah perubahan sikap. Menurut Shimamura 2004, pp 189-194 ada 5 cara mengubah sikap yang tersedia bagi pesaing. Yang pertama, mengubah fungsi motivasi dasar. Sikap terhadap produk dapat diubah secara efektif dengan menciptakan kebutuhan baru. Sebagaimana diketahui, motivasi berasal dari kebutuhan yang disertai oleh dorong atau drive untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mengubah motivasi, harus mengubah kebutuhan. Salah satu pendekatan untuk mengubahnya adalah pendekatan fungsional atau functional approach. Yang kedua ada mengasosiasikan produk dengan event ataupun grup spesial. Seandainya dibuat pemberitahuan seperti ini, 5% dari harga yang Anda bayarkan akan disumbangkan untuk Palang Merah Indonesia atau PMI. Kalau bersikap positif terhadap PMI, maka kemungkinan konsumen akan membentuk sikap positif terhadap produk tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan dua sikap yang bertentangan. Ada kepercayaan saat ini bahwa
minyak rendah kolesterol tidak enak. Kalau mau enak, carilah minyak tinggi kolesterol. Jadi ada pertentangan sikap di sini, mau yang enak tetapi membahayakan, atau yang tidak enak tetapi sehat. Dan yang keempat, mengubah komponen model atribut. Untuk mengubah komponen model atribut harus diketahui model yang digunakan. Model yang akan digunakan adalah model Fishbein. Menurut model ini memerlukan data tentang atribut produk, keyakinan mengenai atribut, dan evaluasi terhadap atribut. Dan yang terakhir ada mengubah keyakinan mengenai merek pesaing. Pendekatan ini dilakukan melalui comparative advertising. Caranya adalah dengan membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Contohnya, diklaim label membunuh lebih banyak kuman dibanding sabun lain. Strategi mengubah sikap konsumen. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh produsen untuk mengubah sikap konsumen, yaitu yang pertama, mengombinasi beberapa strategi. Yang kedua, mengoperasikan produk dengan sebuah kelompok atau peristiwa. Yang ketiga, memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Yang keempat, mengubah evaluasi relatif terhadap atribut. Yang kelima, menambahkan sebuah atribut pada produk. Dan yang terakhir, mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.